Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk memberikan nasihat di antara kita, ya, tawasaw bil haqqi pada hari ini, dan mudah-mudahan kita bersabar akan segala apa yang kita bicarakan pada hari ini. Saya pertama sekali minta maaf karena bulan lalu, bulan ini ya, di awal bulan saya tidak datang. Hari ini saya gantikan saya untuk datang. Sebenarnya saya hari ini masih di Makassar, nanti sore baru pulang. Tapi karena Masjid Atin yang memanggil saya batalkan tiket saya hari ini. Ya, saya pulang kemarin. Ya, karena bayar hutang namanya. Jadi saya udah 3 minggu kesana kemari. Ya, saya waktu itu ditelepon, saya masih di Papua. Terus kemudian ada diminta Depdagri saya, ya, untuk ke Batam. Terus dari Papua langsung ke Batam, nggak singgah lagi Cibubur. Ya, dari Papua langsung Batam. Dari Batam saya diminta lagi untuk ke Makassar. Tiket saya sebenarnya tadi sore, cuma saya minta supaya dibatalkan saja tiket saya. Jadi saya pulangnya kemarin karena ada panggilan dari Atin, ya. Jadi ya alhamdulillah kita bertemu kembali, ya, dan mudah-mudahan kita bisa membicarakan hal-hal yang baik. Kalau tugas-tugas yang lalu itu hanya tugas kenegaraan namanya, ya. Jadi saya diminta negara, ya. Jadi saya harus datang begitu. Karena kemarin setelah Jumatan acaranya sudah selesai, ya. Jadi saya berinisiatif untuk pulang lebih dulu. Ya, jadi ada Pak Dirjen kemarin, banyaklah gitu, ya. Saya nggak usah ceritakan, itu rahasia kami lah gitu, ya. Nah. Baik, hari ini, ya, kita akan membicarakan tentang bagaimana kita mengenal tentang hukum-hukum di dalam Islam. Saya sudah sering sekali menjelaskan di sini bahwa di dalam Islam itu dijelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW bahwa al-halal bayyinun, begitu, ya, bahwa halal itu jelas. Kemudian al-haramu bayyinun, haram itu jelas. Terus di antara keduanya katanya ada umurun mustabihat. Ada yang mengatakan mutasyabihat, begitu, ya, itu perbedaan dalam penulisan hadis, ya. Tapi terjemahannya sama, bahwa di antara keduanya ada hal-hal yang mutasyabih. Mutasyabih itu adalah hal-hal yang meragukan. Kemudian hadis itu diteruskan bahwa barang siapa yang terus berada dalam keraguan, maka dia akan jatuh kepada keharaman. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah itu dikatakan, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Hadis yang saya bacakan tadi ini menjadi perbincangan para ulama, bukan perbincangan kita orang awam. Kalau orang awam mengatakan dalam hadis tadi bahwa halal itu jelas, ya, dan haram itu jelas.
Dan di antara keduanya ada yang syubhat. Dan syubhat itu adalah keraguan-raguan yang bisa menjatuhkan kita kepada keharaman. Kita punya hukum ya 5. Dan hukum yang paling utama itu adalah mubah. Ya, jadi kita harus buat persepsi yang benar dalam masalah hukum ya, bahwa hukum yang paling utama itu mubah. Kalau dia memberikan manfaat, maka dia berpindah kepada sunnah. Kalau dia kemudian menjadi sesuatu keharusan, maka dia berpindah kepada kewajiban. Kalau yang mubah ini mendatangkan mudarat, maka dia mungkin saja menjadi sebuah kemakruhan, tidak mendatangkan manfaat. Dan kalau dia mendatangkan sebuah keharusan, ditinggalkan, maka dia menjadi sebuah keharaman. Jadi inti daripada hukum itu adalah mubah. Jadi mubah itu bukan abu-abu, ya. Jadi dalam hukum yang 5 yang kita sebut dengan wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah itu tidak ada di dalamnya yang kita sebut dengan syubhat. Ya, semuanya adalah hukum yang jelas. Maka para ulama mengatakan bahwa apabila mubah bergeser menjadi sebuah manfaat, maka dia sunnah atau wajib. Apabila mubah bergeser menjadi sebuah mudarat atau tidak mendatangkan manfaat, maka dia bergeser menjadi makruh dan haram. Ya. Jadi itu mesti dilihat dari segi manfaat dan mudaratnya. Kemudian ada masalah-masalah hukum di dalam Islam yang tidak dilihat dari manfaat dan mudaratnya di dunia, yaitu adalah masalah-masalah ibadah. Masalah-masalah ibadah itu tidak dilihat dari manfaatnya di dunia, tapi dia dilihat dari manfaatnya di akhirat. Misalnya saya contohkan dulu, misalnya tentang sholat. Sholat itu di dalam Islam ini kita harus membedakan mana hikmah, ya, mana hikmah dan mana yang kita sebut bukan hikmah, ya, mana hikmah, mana ibrah, ya. Jadi di dalam Islam ada hukum yang diletakkan tidak berdasarkan hikmah. Hikmah itu adalah hal-hal yang diusahakan oleh manusia karena melihat manfaatnya. Jadi manfaatnya tidak bersifat ukhrawi, manfaatnya bersifat duniawi. Misalnya sholat. Sholat itu harus kita bedakan antara hukum sholat dengan hikmah sholat. Ya, maka dulu saya orang yang pertama tidak sepakat terhadap terapi kesehatan melalui sholat tahajud, karena bukan itu intinya. Ya, jadi ada kita di Indonesia ini yang terapi sholat untuk kesehatan, bukan, itu hikmah namanya. Karena banyak orang sholat dalam keadaan sakit, berarti sholat itu ya ditinjau dari hukumnya lebih dulu, baru nanti dilihat dari hikmahnya setelahnya. Karena kalau misalnya ini baru datang minuman, ntar lagi datang makanan. Iya, itu kalau datang begitu ya. Karena saya dari sebelum subuh sudah pergi tadi ini ya. Jadi masih lapar gitu. Kalau minum teh manis kan kenyang sesaat begitu ya. Ya, terima kasih ya. Kita lanjutkan ya. Jadi dalam ibadah ada perspektif hukum namanya, ada perspektif hikmah. Makanya kita bukan tidak percaya hikmah, karena pasti di balik apa yang dilakukan pasti ada hikmahnya. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa hikmah itu adalah usaha manusia.
Karena nanti kalau dikatakan hikmah yang benar, maka jikalau orang sakit boleh meninggalkan sholat. Karena sholat bagi orang yang sehat. Ya. Jadi perspektif hikmah ini adalah perbuatan manusia. Makanya sholat dalam keadaan sakit, ya, atau tidak sakit, dia mesti dilakukan. Puasa dalam keadaan sakit boleh ditinggalkan, tapi mesti diganti setelah dalam keadaan tidak sakit. Jadi ada hukum yang bermain di dalamnya. Walaupun nanti ibadah yang berdampak ukhrawi ini akan berdampak pada duniawi, ya. Misalnya keyakinan kita kepada Allah dalam setiap ibadah ukhrawi yang kita lakukan itu akan berdampak kepada kehidupan duniawi kita. Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Itu sifatnya duniawi. Tapi sifat duniawi ini Allah yang memberikan, bukan manusia. Makanya jikalau ada orang yang sholat tapi masih berbuat kezaliman, berarti sholatnya yang mesti diperbaiki. Karena apa? Karena artinya orang ini belum mampu melaksanakan sholat yang sebenar-benarnya yang dimintakan oleh Allah. Ya, makanya dalam perspektif hukum tadi, ya, kalau kita lihat, misalnya ada mubah yang kemudian menjadi wajib, itu ada dampak-dampak ukhrawi dan dampak duniawinya. Makanya setiap hukum mubah ini nanti baru dibuat kaedah. Kalau untuk ibadah, ya, harus ada dulu dalil yang memerintahkannya, baru kita melaksanakannya. Itu untuk ibadah. Nah, sekarang menjadi masalah oleh para ulama kita. Apakah setiap yang kita sebut dengan ibadah, apakah di dalamnya itu mesti ada perintah lebih dulu? Itu pertanyaannya nanti. Walaupun nanti di dalam kaidah bahasa Arab bahwa ibadah itu haram, ya. Jadi harus kita bedakan antara bahasa Arab ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi misalnya oleh para ulama disebut al-ibadatu haramun hatta dalat dalil, ya, ala amriha. Ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Tapi perspektif ibadah di dalam uraian bahasa Indonesia, dalam uraian bahasa Arab itu berbeda jauh. Nanti ketika kita menyebut bahwa apa yang kita sebut ibadah di dalam perspektif kita, maka kemudian kaedah tadi tidak untuk diberikan kepada seluruh yang dikatakan ibadah atau yang termasuk di dalamnya disebut ibadah. Karena ibadah itu adalah pekerjaan. Kalau secara bahasa Indonesia, ya, adalah pekerjaan yang baik berdasarkan nilai-nilai keislaman dan diridai Allah. Itu namanya ibadah. Kalau dalam perspektif bahasa Indonesia. Nah, kalau di dalam bahasa Arab disebut nanti ada ibadah muqayyadah, ada namanya ibadah mutlaqah. Bisa dipahami nih kan? Nah, kalau nggak bisa didengar-dengar saja dulu, begitu ya. Nanti baru ditanya, begitu ya. Karena kita ini kan berpikirnya awam ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Kita ini berpikirnya awam. Kita orang awam itu biasanya berpikirnya simple. Nah, berdasarkan kesimpulan berpikirnya itu, dia akan merujuk. Misalnya saya pernah jelaskan di sini. Ada seorang bapak mengatakan kepada saya bahwa dia katakan, yang penting Pak, katanya, kita beramal ini
mesti sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pokoknya dia bilang ada Al-Qurannya lah, ada Sunnah. Perkataan itu benar ya, tetapi tidak seluruhnya bisa dimaksudkan dalam perkataan itu. Ketika saya tanya lebih lanjut dari dia, kepada dia, yang Bapak maksud itu Al-Quran dan Sunnah itu bagaimana? Dia katakan bahwa kalau ada ulama yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tolak. Yang berbicara ini kan kalau kita sebut dalam level ya, ini kan yang berbicara karyawan begitu. Dia membicarakan buku panduan perusahaan. Bisa dipahami ya? Nah, sedangkan buku panduan perusahaan ini itu sangat difahami oleh direktur, oleh GM-nya, atau di atasnya komisarisnya, ya. Nah, karyawan ini hanya mengatakan begitu. Sama dengan kita, ya. Ketika saya tanya tadi, dia katakan ketika ada ulama yang salah. Kita dalam perspektif Islam ini, saya terus terang, ya. Kalau ini saya terus terang, tidak ada ulama yang salah. Ya. Kalau ada yang salah, ini perhatikan bahasa saya. Kalau ada yang salah bukan ulama. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ulama bisa salah. Tapi dalam tinjauan apa? Kita mesti membahasakannya berbeda gitu. Jadi tidak ada, pertama saya katakan ulama tidak ada yang salah. Kalau salah bukan ulama, ya. Atau bahasa yang lebih ekstrimnya, tidak ada ulama yang buruk. Yang buruk itu bukan ulama. Karena dalam itu Al-Quran yang menyatakan bahwa orang yang takut kepada Allah hanya ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Nah, itu Al-Quran, ya. Terus tapi yang kedua saya katakan, ulama itu ada salahnya, tetapi dalam tinjauan apa? Tinjauannya yang dulu mesti kita pegang. Ulama tidak pernah salah dalam tinjauan-tinjauan keislaman yang pasti. Tidak pernah. Jadi nggak ada ulama yang memerintahkan kita tidak sholat. Itu tidak ada. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Tapi ada ulama yang salah dalam tinjauan ijtihad namanya. Bukan dalam tinjauan yang pasti. Nah, permasalahannya saya selalu tekankan di sini berkali-kali, permasalahannya yang memastikan tinjauan ijtihad itu benar dan salah itu kadangkala kita yang karyawan tadi, ya, yang menyatakan tinjauannya itu salah, ya. Padahal yang kita hadapi itu adalah ulama. Paham ya? Paham sampai di sini ya? Kalau belum paham saya ulangi lagi. Ya. Saya minum dulu ya. Sabar-sabar mendengarnya ya. Karena ini penting ya. Ulama itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang buruk. Kalau yang salah dan buruk itu pasti bukan ulama. Tapi ulama bisa salah, cuma dalam tinjauan apa? Itu tadi saya sebutkan, ya. Salahnya dalam tinjauan ijtihad. Permasalahannya bagi kita ini, saya termasuk dan bapak-bapak, ibu-ibu di sini, bagi kita yang sering memastikan bahwa ulama itu salah dan benar dalam tinjauan ijtihadnya.
Padahal para ulama kalau mengkritik ulama lain mengatakan bukan salah, tapi tinjauannya lemah namanya. Dalam bahasa para ulama di dalam kitab-kitab mereka disebut namanya jumhur dan bukan jumhur. Artinya ini pendapat pribadi seorang ulama, ini pendapat sekelompok ulama. Pendapat pribadi ulama ini jikalau bertentangan dengan pendapat sekelompok ulama, dianggap pendapat pribadi ini lemah, bukan salah dalam tinjauan ijtihad, begitu. Bisa dipahami itu kan? Tapi kita ini sering memvonis bahwa tinjauan ulama pribadi ini yang secara personal ini salah, begitu. Padahal bukan salah, dalam bahasanya namanya lemah namanya. Makanya kenapa terjadi penyalahgunaan pendapat-pendapat para ulama kemudian dijadikan sebagai pelecehan terhadap ulama-ulama yang pendapatnya lemah. Itu kan tidak boleh. Karena para ulama tidak pernah mengatakan begitu. Misalnya ya, Imam Nawawi itu menulis buku Riyadhus Shalihin, mengumpulkan hadis Riyadhus Shalihin. Menuliskan kitab namanya Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tapi dia juga mensyarah, menjelaskan hadis tentang Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian oleh para sebahagian ulama, mereka mengambil Riyadhus Shalihinnya, mengambil Kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Tetapi mereka mengabaikan ada beberapa pendapat dari penjelasan Imam Nawawi tentang hadis-hadis yang ada di Imam Bukhari. Mereka abaikan, bukan dianggap salah, tapi dianggap lemah namanya. Harus dibedakan antara lemah dengan salah, karena tinjauannya adalah tinjauan ijtihad. Nah, pendapat lemah dan salah ini, pendapat lemah dan kuat ini, nanti porsinya ada di mubah. Apabila pendapat yang lemah ini suatu saat mendatangkan manfaat, maka boleh dilakukan. Saya contohkan misalnya tentang perbankan syariah. Itu banyak pendapat personal, bukan pendapat jumhur. Tapi dibolehkan tidak? Dibolehkan karena mendatangkan manfaat. Tapi ada sebahagian kita ini maksudnya yang awam-awam ini bilang itu salah, begitu. Padahal tidak ada ulama yang mengatakan salah, cuma lemah pendapat. Maka oleh para ulama kalau mereka menulis buku, mereka sering mengatakan kalamuna ala hadza, kata mereka pembicaraan kami tentang ini adalah ini. Ya. Atau mereka katakan wa ra'yuna ala hadza, pendapat kami tentang ini adalah ini. Mereka hanya mengatakan begitu. Mereka tidak mengatakan bahwa wa ra'yuna as-sahhu, begitu ya, min ra'yi fulan. Pendapat kami lebih benar dari pendapat si fulan. Enggak begitu cara mereka. Mereka hanya mengatakan kalamuna ra'yuna ala hadza, tentang ini begini. Jadi mereka mengatakan pendapat kami begini, tapi tidak mengatakan pendapat ulama yang personal tadi salah, begitu. Jadi begitu cara mereka dalam membuat sebuah kesimpulan hukum yang tinjauannya adalah ijtihad. Karena mereka berkeyakinan, para ulama ini, kemungkinan pendapat personal ini pada suatu saat mendatangkan manfaat. Pada suatu tempat bisa mendatangkan manfaat. Maka tidak berani menyalahkan. Tapi kan kalau kita kan langsung kita main tebas saja kalau kita kan. Pokoknya salah begitu. Itu yang tidak boleh ya. Nah ini sebenarnya yang saya sampaikan ini, ya, saya minta maaf. Ini banyak sekali tidak diamini oleh orang-orang kalau di masjid. Karena di masjid ini kita nggak belajar agama, kan kita cuma mendengar aja ini kan. Tapi kalau Bapak datang ke kampus-kampus, ya, misalnya di Mesir, misalnya di Madinah, biasa dibicarakan itu.
Apalagi di Madinah sekarang rektornya itu tamatan Amerika itu, doktornya. Rektornya Universitas Islam Madinah itu adalah tamatan Amerika. Doktornya ya. Itu biasa, bagi mereka nggak apa-apa, Pak. Bagi kita, kenapa ya gitu. Kita langsung berdegup-degup jantung kita. Jangan. Kita nggak perlu itu. Terkejut begitu ya. Nggak apa-apa karena biasa. Saya juga awalnya terkejut sebenarnya. Tapi akhirnya saya pahami, itu biasa lah, dalam perspektif keilmuan itu tidak ada masalah. Tapi kita kan kadang-kadang di masjid kalau saya sampaikan begini, ada yang dalam hatinya, Ustadz ini kayaknya ini ngada-ngada ini begitu ya. Tapi di sini nggak ada, makanya saya ceritakan di sini begitu ya. Nah, kalau di sana, di luar sana banyak yang begitu ya. Kadang-kadang saya selesai ceramah dibilang, Ustadz ini nggak tegas katanya. Orang para ulamanya saja begitu, yang kalibernya begitu. Kalau Bapak baca pendapat mereka begitu. Jadi membedakan mana yang kita sebut tinjauan yang pasti tadi dengan tinjauan ijtihad itu. Tafsir syarah hadis ya itu adalah ijtihad ya. Kalau dia bukan ijtihad maka tidak ada buku tafsir. Berapa banyak buku tafsir yang Bapak tahu? Ayo sebutkan salah satunya. Al-Munir, Al-Misbah, terus kemudian Ibnu Katsir, terus kemudian apa? Jalalain, Bahrul Muhit, terus kemudian Mafatihul Ghaib, apa lagi? Al-Qurtubi, apa lagi? Ibnu Mas'ud, apa lagi? Banyak sekali, mungkin 100 lebih. Kenapa banyak? Karena tinjauannya adalah tinjauan ijtihad. Kenapa orang Islam kemudian saling menyalahkan dengan tinjauan yang banyak ini? Kenapa? Karena kita tidak sanggup mengemas ilmu itu semuanya. Kalau bagi para ulama itu biasa. Ya. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang kadang-kadang menjadi kebuntuan di dalam umat Islam ini, padahal dulunya tidak buntu. Sama tinjauannya, yang haram juga begitu, yang makruh juga begitu, yang wajib, yang sunnah juga sama itu. Tinjauannya begitu. Terus yang kedua ya, dari mubah ini ya, menuju kepada wajib dan haram. Ada wajib dan haram yang difatwakan oleh manusia. Saya waktu menjelaskan ini ada yang protes sama saya. Kan mereka katakan bahwa tinjauan fatwa manusia ini, ulama lah kita sebut, kalau mengatakan haram pasti haram. Padahal ya, ada haram dan wajib yang difatwakan oleh manusia. Maksudnya ada haram dan wajib yang dibikin oleh manusia. Berdasarkan apa? Berdasarkan mubah tadi. Kalau dia mendatangkan manfaat, maka bisa wajib. Kalau dia mendatangkan mudarat, maka dia bisa haram. Itu namanya wajib dan haram yang dibuat manusia. Maka tidak ada satu orang ulama pun yang menolak apabila ada satu ulama mengatakan wajib dan satu ulama mengatakan sunnah. Tidak ada yang berani menolak itu, kalau fatwanya difatwakan oleh manusia. Tetapi kalau hukumnya dikeluarkan oleh Allah, maka haram dan wajib itu ya, itu berlaku selamanya tanpa melihat mubahnya.
Itu berlaku sampai hari kiamat, berlaku itu. Saya sering contohkan misalnya rokok. Rokok itu yang mengharamkan siapa? Manusia, Pak. Ya, manusia Ibu ya, bukan Allah yang mengharamkan. Berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi bukan manusia yang mengharamkannya. Dalilnya dalil apa? Dalil manfaat dan mudarat. Dalilnya, jangan kau wala tuhliku anfusakum wala tulqu aidikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan kau hancurkan dirimu dengan tangan-tanganmu sendiri. Berdasarkan dalil manfaat dan mudarat ini, kalau ada hal yang mendatangkan mudarat, maka bisa diporsikan menjadi haram. Bisa begitu. Itu nanti jadi perbedaan. Itu namanya tinjauan ijtihad. Itu yang sering saya ungkapkan tapi nggak masuk-masuk dalam akal kita. Saya heran juga itu. Banyak orang Islam itu nggak masuk-masuk dalam akalnya. Padahal saya mengatakan ini bukan saya yang punya, para ulama yang punya, bukan saya. Saya nggak ada punya apa-apa. Saya hanya mengatakan, memaparkan ini karena para ulama begitu menjelaskannya. Jadi tinjauan keharaman dan kewajiban itu kalau dari manusia dia bisa berubah dan bisa berbeda, bahkan bisa ekstrim. Satu kelompok mengatakan wajib pada masalah ini, satu kelompok mengatakan haram pada masalah ini. Bisa begitu, Pak. Apa contohnya? Puasa pada waktu Lebaran. Ada yang mengatakan wajib berpuasa hari ini, ada yang mengatakan haram berpuasa hari ini. Ada nggak gitu? Ada. Itu manusia yang mengatakan itu. Ada yang bilang wajib karena ini belum belum Syawal. Ada yang mengatakan haram karena ini Syawal. Sampai ekstrimnya begitu. Tapi kan orang awam seperti kita ini kadangkala tidak paham tinjauan itu. Jadi buatan-buatan manusia, hukum buatan-buatan manusia, ya, itu adalah hukum-hukum yang suatu waktu bisa berubah berdasarkan manfaat dan mudaratnya. Bisa berubah. Tapi hukum yang dibuat Allah dan Rasulnya bisa saja tidak karena manfaat dan mudaratnya. Bisa saja karena poinnya yang paling utama, bisa saja karena diwajibkan kita mengikuti dan diwajibkan kita taat. Bisa saja karena itu, tidak karena yang lain. Para ulama kalau sudah begitu hanya mencari hikmah tugasnya. Maka sholat itu dicari hikmahnya. Kalau kita tunduk, sujud, kepala kita di atas jantung, di bawah jantung, maka darahnya akan mengalir. Itu namanya hikmah. Hikmah namanya itu. Setelah dicari-cari, oh iya ya, sholat ini maknanya bagus ya, bagus sekali. Iya memang benar itu. Tapi itu hikmah. Dan boleh kita terima hikmah itu, boleh. Dan boleh dijadikan sebagai sebuah kebenaran, boleh. Tapi boleh tidak dijadikan sebuah kemutlakan, tidak boleh. Ya, harus dibedakan. Jadi bahasa saya ini tolong diperhatikan benar ya. Boleh tidak kita ambil hikmah itu? Boleh. Boleh tidak menjadi sebuah kebenaran? Boleh, tidak apa-apa. Tapi apakah dia menjadi sebuah kemutlakan? Kalau kemutlakan itu udah pasti tidak ada yang lain-lainnya. Tidak boleh. Karena hikmah yang memberikannya adalah manusia. Karena nanti kalau disebut sebagai kemutlakan, maka orang yang sakit, saya sebut tadi, dia tidak akan sholat. Ya, itu tidak boleh terjadi. Rasul itu pernah sakit tidak? Pernah, Pak, Bu, ya. Tidak sholat di masjid, di rumahnya,
menjelang akhir-akhir umurnya. Menjadi makmum pernah karena tidak mampu menjadi imam. Pernah begitu. Sholatnya duduk Rasulullah itu. Sakit. Kan tidak mungkin itu. Nanti kalau begitu tidak usah sholat Rasul, karena sholat itu ternyata tidak menjadikan kita sehat. Makanya saya waktu ke Batam kemarin, ya, selain urusan kenegaraan begitu, saya sebut urusan kenegaraan memang begitu ya. Jadi bukan karena wah Pak Ustadz nih kayaknya udah, bukan ya, karena memang itu betul-betul urusan kenegaraan. Saya nggak usah kasih tahu lah, karena itu rahasia ya. Tapi yang penting urusan kenegaraan begitu. Di samping itu saya datang ke, itu nggak usah kita bahas. Saya datang ke tempat teman saya. Teman saya bilang begini, kami cerita-cerita tentang agama. Biasalah, sama-sama punya pengetahuan sedikit agama begitu ya. Dia ustadz, saya kan dosen begitu ya. Jadi agak beda begitu. Karena kalau ustadz itu kan harus kita hormati betul, dia tinggi derajatnya ya. Jadi dia ustadz, saya ustadz besar di Batam. Saya datang ke dia, saya bilang, karena dia teman saya panggil nama, tapi saya tahu dia ustadz besar di Batam. Saya bilang, akhi, bagaimana kita melihat perbedaan-perbedaan ini? Dia sebut begini. Dia bilang irham. Karena kita pakai bahasa Arab ya waktu itu. Dia bilang ini yaumamma katanya, satajid insyaallah katanya anna manhajana hadza katanya huwal manhaj al-haq dia bilang. Dia bilang gini, suatu hari katanya nanti kau paham lah irham katanya, bahwa manhaj kami ini adalah manhaj yang paling benar. Itulah perilaku kelompok namanya. Enggak boleh perilaku kelompok begitu. Ya. Tapi saya tidak lawan karena memang itu silahkan, itu hak masing-masing. Saya bilang nggak apa-apa, saya bilang itu bagus itu. Kalau dipegangi bagus. Tapi bukan satu-satunya paling benar. Cuma kalau dipegangi bagus. Jadi teman saya bilang begitu. Ya, saya bilang iya. Tapi bukan satu-satunya paling benar. Karena yang namanya manhaj, kita harus bedakan Ibu ya. Nanti kalau bapak dan ibu berbicara kata manhaj, itu harus dibedakan antara manhaj dengan referensi. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia manhaj itu metodologi, referensi dengan metodologi itu berbeda. Ya, kalau manhaj itu jalan, metodologi namanya. Referensi itu jadi kalau referensi itu sama, jalannya beda, begitu. Ya. Jadi manhaj itu namanya jalan, jalan itu bisa banyak. Dari mana-mana bisa jalannya. Referensinya harus satu. Jadi misalnya jalan dari Cibubur kemari melalui jalan tol bisa. Bawanya Al-Quran dan Sunnah juga. Dari Jalan Raya Bogor mau ke Cibubur, mau kemari Taman Mini bisa juga. Bawanya Al-Quran dan Sunnah juga. Ya. Dari Cibubur sini nanti nggak masuk tol melalui Cilengsi, mutar-mutar sampai juga Taman Mini bisa juga. Bawanya apa? Al-Quran dan Sunnah juga. Kecuali Al-Quran dan Sunnah itu dibawa untuk diinjak-injak. Itulah namanya kelompok-kelompok yang sesat. Itu yang tidak kita akui. Ya. Jadi bawanya tetap Al-Quran dan Sunnah, sama itu. Itulah namanya manhaj, namanya itu. Referensinya sama. Jadi kadang-kadang orang tidak membedakan mana manhaj, mana referensi. Jadi kayaknya referensi itu tidak lebih utama daripada jalan. Bayangkan itu. Jalannya kita mau jalan tol kah, mau jalannya agak berlubang kah, tidak apa-apa karena manusia mungkin saja ada jalannya yang berlika-liku. Itu namanya jalan, tapi referensinya tetap satu. Sama dia semuanya. Makanya ada orang yang bersikukuh dengan kata manhaj. Ini manhaj kami katanya. Saya tidak terlalu tertarik ya mengomentari manhaj itu. Karena apa? Karena manhaj itu hanya jalan, metode. Jalannya para ulama dulu itu berbeda-beda semuanya. Tapi referensinya semua di bawah sama referensinya. Datang kita sekarang
kita kemudian memilah-milah ulama yang berbeda-beda manhaj ini, kemudian mengatakan bahwa ini manhaj saya, ulama ini salah, begitu. Itu kita sekarang yang kita lakukan. Padahal manhaj itu masalah biasa, metodologi itu biasa. Misalnya membangun Indonesia, judulnya pokoknya membangun Indonesia. Mana yang mesti didahulukan? Apakah pengerjaan jalan supaya ekonominya lancar, atau memberikan modal kepada orang miskin supaya dia bisa berguna, atau mana? Itu jalan namanya. Mana yang didahulukan? Tapi tetap tujuannya adalah untuk membangun Indonesia. Sama referensinya begitu, Al-Quran dan Sunnah. Makanya kadangkala para ustadz-ustadz kita itu terjebak kepada kata manhaj. Bukan hanya bapak dan ibu, bukan. Tapi ustadz-ustadz kita juga terjebak kepada kata manhaj. Terjebak kepada kata madhab. Padahal madhab itu biasa, manhaj itu biasa, hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan di dalam Islam. Karena itu jalan namanya. Apakah di antara manhaj itu ada kekeliruan? Ada, tapi tadi saya katakan tinjauannya ijtihad namanya. Itu saya ulangi lagi itu. Ada yang keliru, pasti ada, tapi tinjauannya ijtihad. Nah, tinjauan ijtihad ini keliru dan benarnya itu hanya Allah yang tahu, bukan kita. Itu selalu saya ulang-ulangi. Kenapa? Kenapa ini saya ulang-ulangi selalu? Karena saya khawatir kita pulang masih begitu sikapnya. Karena banyak pertanyaan di antara kita, pertanyaannya di antara kita, mana yang benar Ustaz? Begitu. Itu pertanyaan orang yang nggak perlu dijawab sebenarnya. Kalau dalam tinjauan ijtihad. Tapi kalau ditanya mana pendapat ulama jumhurnya, itu boleh, nggak apa-apa. Oh, pendapat jumhur ulamanya ini, pendapat ulama yang paling banyak itu ini, yang sedikit itu ini, tinggal pilihlah, terserah. Ya. Jadi dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa yang banyak yang engkau ikuti belum tentu menjadi sebuah kebenaran. Makanya kalau tinjauannya ijtihad, kita harus perhatikan benar-benar tinjauan itu. Ah, itu teman saya bilang manhajnya begini, jadi berantem, jadi nggak enak kan? Yang dia bilang, wah ini paling bagus, ini manhajnya paling benar. Padahal itu jalan, bukan yang lain-lain kok itu. Jadi saya katakan, jadi seakan-akan kami ini nggak pakai Al-Quran dan Sunnah. Ya, di dalam Islam khilafiyah itu ada. Dan benar bahwa ada hal-hal yang tidak khilafiyah, di khilafiyahkan, itu benar. Itu kita harus sepakati dulu poinnya. Ya. Ada hal-hal yang khilafiyah di dalam Islam, benar. Ada hal-hal yang tidak khilafiyah, di khilafiyahkan, itu juga benar. Cuma nanti membaginya itu di mana, itu yang jadi masalah. Misalnya hal-hal yang tidak khilafiyah dikhilafiyahkan. Misalnya meminta ke kuburan, itu memang tidak khilafiyah. Kalau ada yang menghilafiyahkan, itu salah namanya. Tapi meminta kepada orang yang masih hidup, itu khilafiyah bener-beneran namanya kalau itu. Jadi kita bilang, Pak doakan saya ya. Nanti ada ulama mengatakan meminta doakan sama orang itu harus yang pakai syarat, orangnya mesti soleh, mesti kita anggap dia beramal baik. Kalau minta doa sama preman mana bisa begitu? Itu namanya khilafiyah namanya. Ya. Itu namanya khilafiyah begitu. Misalnya ada preman umroh begitu. Kan bisa aja kan? Bisa ada preman, gua mau umroh katanya, dia kan duitnya banyak mau umroh. Gua umroh aja katanya. Terus ada teman-temannya bilang,
Mas nanti tolong ya doakan saya di multazam ya. Kira-kira doa preman ini diterima atau tidak ya? Gitu. Itu khilafiyah namanya. Ya. Ya Ibu ya. Misalnya berdoa mengangkat tangan. Itu khilafiyah, bukan di khilafiyah-khilafiyahkan. Itu memang khilafiyah. Pembukaan orang berkhutbah itu khilafiyah, bukan di khilafiyah-khilafiyahkan. Jadi harus dibedakan itu mana khilafiyah, mana yang memang tidak kita khilafiyahkan tapi dikhilafiyahkan. Cuma dalam pendapat kita kan begini, kalau ada khilafiyah berarti semuanya benar dong. Enggak, ada yang salah itu. Pasti ada yang salah. Tapi Allah yang tahu salahnya pada khilafiyah itu. Terus pertanyaannya bagaimana kalau gitu kita? Lakukan saja karena tetap dapat ganjaran. Karena cuma satu-satunya di dunia ini yang dapat ganjaran itu adalah pada masalah khilafiyah. Kalau bukan pada masalah khilafiyah kita nggak dapat ganjaran kalau salah. Misalnya kita makan babi, dosa nggak? Dosa lah. Tapi kalau kita berkunut, dosa tidak? Nggak dosa kita. Dapat kalau salah berkunut itu dapat pahala tidak kita? Dapat tetap Pak. Itu namanya khilafiyah namanya. Jadi nggak usah khawatir. Itu pun kalau salah. Kalau benar bagaimana? Yang nggak kunut kan rugi kan? Iya. Gitu. Kalau salah yang berkunut, ya rugi juga yang berkunut gitu kan? Tapi itu udah dijamin oleh Rasul. Kalau beristihad benar dapat 2 gitu. Kalau salah dapat 1. Pengikut-pengikutnya begitu juga. Ijtihad kemudian diramaikan di bawahnya dengan ijtihad, diramaikan di bawahnya dengan ijtihad, itu semuanya ijtihad. Ada yang mengatakan kepada saya begini ya, bahwa ijtihad itu hanya ada pada kalangan ulama. Itu benar. Itu poin yang pertama. Yang kedua, benar dan salah dalam ijtihad itu ada pada kalangan ulama. Jadi kita kalau misalnya memandang ulama ini salah, kita boleh tidak mengikutinya. Oh, itu yang menjadi pertanyaan besar yang kedua. Kenapa? Karena nanti ijtihad ulama yang pertama ini diijtihadkan lagi oleh ulama seterusnya, diijtihadkan lagi oleh ulama setelahnya, dan kemudian banyak pengikutnya. Pasti begitu. Ijtihad pertama ke ijtihad kedua namanya koreksi, ke ijtihad ketiga namanya koreksi, dan semuanya koreksi. Dan itu pada tinjauan ijtihad. Dan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu tetap kalau diikuti benar dapat 2, salahnya dapat 1. Ya, itu berbahaya sekali nanti kalau misalnya dikatakan bahwa oh itu ijtihad yang lama itu salah begitu. Yang benar itu ijtihad yang kedua. Orang sama-sama ijtihad kok judulnya sama aja. Misalnya begini saya contohkan ya. Misalnya kunut itu oleh Imam Syafi'i itu sunnah muakkad. Tapi di Indonesia terdegradasi itu kunut itu. Sudah mulai orang nggak kunut kan? Ya, terdegradasi namanya. Jadi sudah mulai tergerus. Nah, kemudian ada ulama-ulama di Indonesia ini yang mengatakan bahwa kunut itu nggak ada, begitu. Ya, kunut itu nggak ada. Terus kemudian mereka katakan bahwa kunut yang tidak ada inilah yang paling benar. Tapi itu kan ijtihad. Dulunya ijtihad dilakukan dengan ijtihad juga setelahnya. Nama-namanya tetap ijtihad juga. Tidak bisa dikatakan dia mutlak. Jadi kalau sesuatu sudah ijtihad sampai nanti dijelaskan ke bawahnya, dia tetap ijtihad. Rokok misalnya antara makruh dengan haram, tetap sampai sekarang namanya ijtihad. Makanya kenapa MUI kita bilang hanya pada wanita hamil dan anak-anak saja haramnya. Itulah ijtihad. Ya nggak sepakat nggak apa-apa. Saya juga termasuk yang nggak sepakat. Tapi kan nggak boleh kita mengatakan bahwa MUI ini salah begitu. Mana tahu mereka betul yang benar. Coba bayangkan saja itu. Kan nggak tahu kita.
Tapi boleh nggak kita tidak sepakat? Boleh lah, tidak ada masalah itu. Oh, saya tolak pendapat MUI itu. Bagi saya tetap haram. Tapi bagi yang makruh tetap makruh gitu ya. Walaupun pakai gamis gitu ya, makruh ya. Jadi memang banyak hal ya. Seperti saya di Dumai kemarin gitu juga. Saya datang ke Dumai ya. Saya lihat teman-teman, saya datang ke Papua naik kapal laut ya dari Ambon itu. Banyak teman-teman jamaah tabligh. Mereka bagus-bagus, saya pikir luar biasa. Kalau tidak ada orang jamaah tabligh ini, orang di Papua ini jadi apa, saya pikir. Mereka lah yang belusukan ya, ke sana kemari masuk gitu ya. Keluar masuk hutan di sana mereka itu. Sampai kakinya bengkak-bengkak itu mereka. Habis itu kita hina-hina mereka. Luar biasa. Ya. Sampai ke sana kemari di gunung-gunung. Yang namanya fak-fak itu baru masuk kita ke pelabuhan, kita sudah naik bukit. Jadi pelabuhannya itu langsung kita naik bukit begitu. Jadi mereka itu turun naik bukit begitu. Jalan kaki, bayangkan saja. Ya terserah mereka lah, mau bilang jalan kaki itu berpahala, mau jalan kaki itu sunnah Rasul, itu urusan orang itu. Bukan urusan kita, yang penting mereka berdakwah lah begitu. Oh, ada yang bilang kenapa nggak naik mobil? Ya biar aja mereka tahan jalan kaki, mau diapain? Nggak apa-apa, kami gini aja katanya. Saya bilang, Pak, ayo Pak Ustadz kita ini naik taksi aja gitu. Naik taksi itu maksudnya angkot kalau di sana, namanya taksi. Jadi orang Papua tuh keren, bilang angkot tuh taksi, gitu ya. Naik taksi. Padahal angkot juga, gitu ya. Jadi ya naik taksi, nggak mau mereka naik taksi. Nah ini namanya tinjauan ijtihad ini tidak bisa kita salahkan dan tidak bisa kita benarkan. Baik. Sampai di sini ada yang ingin berkomentar boleh, bertanya boleh, tidak setuju boleh, tidak apa-apa. Mau bilang Ustadz saya nggak setuju sama pendapat antum boleh. Mau bilang Pak saya nggak setuju sama pendapat antum boleh. Mau panggil nama Irham saya nggak apa-apa, sama saya nggak apa-apa. Ya. Asal jangan sentuh badan saya begitu. Silakan. Ini dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang terhormat, di sini ada sedikit yang ingin saya tanyakan atau ingin dijelaskan lagi. Kenapa mengenai ijtihad ini yang selalu menimbulkan keraguan ataupun ketidakpastian dalam menjalankan ibadah sampai ke anak cucu kita atau selanjutnya dalam menjalankan ibadah ini, kenapa ulama-ulama itu tidak menutup saja pintu ijtihad itu, agar supaya ada kepastian dalam ibadah. Gitu. Yang kedua, Ustaz, mengenai kita sebagai orang awam yang tidak tahu bagaimana caranya untuk memilih suatu referensi yang benar, misalnya mengenai akhir daripada bulan Syawal. Di mana satu pihak mengatakan haram dan sebagian pihak menyatakan bahwa itu masih wajib puasa. Nah di sini Ustaz, kata orang benar atau tidak mohon dijelaskan. Kalau yang menurutkan ketentuan dari ulama Muhammadiyah itu dia harus tanggung jawab sendiri. Sedangkan yang mengikutkan berbagai agama, maka itu kesalahan, misalnya ada kesalahan dalam ijtihad itu yang ditanggung oleh Departemen Agama. Nah di sini Ustaz, saya mohon dijelaskan karena di lingkungan saya itu sebagian Muhammadiyah, jadi saya bingung gimana yang harus saya ini kan. Baik. Saya kadang-kadang pindah untuk sholat ke tempat lain. Baik. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, tunggu Bu ya. Yang kedua tadi, ya, pertanyaan kedua itu, ya, itu cara berpikirnya tidak benar, bukan kurang benar, tidak benar. Muhammadiyah itu kan juga memfatwakan secara keseluruhan.
Kalau kita tanggung jawab itu ya, tidak bisa ijtihad ini tanggung jawabnya adalah orang yang beristihad. Semua masalah ijtihad itu tanggung jawab pribadi masing-masing, karena tetap dikasih ganjaran. Ya, jadi kalau Muhammadiyah tanggung jawab pribadi, memang mereka memfatwakannya sendiri-sendiri kan? Tidak, difatwakan juga oleh majelis ulamanya Muhammadiyah, gitu. Kalau departemen agama, kita kasih aja sama departemen agama, enak saja itu, ya. Itu ijtihad dilakukan tanggung jawab sendiri-sendiri, tapi tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa di dalamnya. Ambil yang mana yang kita mau, lakukan yang kita mau, dan tidak ada dosa di dalamnya, ya, itu ijtihad. Terus kemudian yang pertanyaan pertama, kalau pintu ijtihad ditutup, ya kita kembali ke zaman Arab, Bu, zaman jahiliyah dulu, waktu Nabi baru datang. Ibu nanti pulangnya naik onta, ya, karena ijtihad tutup, ya itu. Jadi gini ya, tidak boleh pintu ijtihad itu ditutup. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, bahwa orang yang ragu-ragu terhadap ijtihad berarti tidak paham kedudukan ijtihad. Ya, saya katakan begini, ijtihad itu adalah pilihan bukan keyakinan. Selalu saya katakan di sini dulu, ijtihad itu adalah pilihan bukan keyakinan. Karena yakin itu pasti benar. Pilihan ini bisa saja salah dan bisa benar. Tapi sekali lagi tolong dengarkan, pilihan ini tidak berdosa. Jangan takut dengan, silakan Ibu. Jangan takut dengan ya pilihan yang sudah kita tentukan. Lakukan itu. Dan jangan tanya-tanya tentang berapa yang saya dapatkan dari apa yang saya lakukan. Yang paling banyak kita ini selalu jangan-jangan nanti nggak ada pahalanya. Memang kita beribadah ini karena pahala, ya. Jadi makanya ulama tidak boleh menutup pintu ijtihad, dan itu haram hukumnya karena Rasul yang membukanya, ya. Karena Rasul sudah katakan di hadisnya, man ijtahada fa asaba, itu hadis, semua hadisnya mutawatir, itu sahih itu. Jadi nggak ada yang menyalahkan itu. Pintu ijtihad tidak boleh ditutup, haram hukumnya kalau ditutup. Dan kalau nanti terjadi perbedaan, itulah ijtihad. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ya, silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dalam materi ini kami sangat awam sekali, makanya kami mohon penjelasan. Pertama, masalah latar belakang daripada syubhat, karena tadi hukum sudah pasti ada. Kemudian yang kedua, itu tadi dijelaskan bahwa ibadah itu adalah pekerjaan yang baik dan diridhoi oleh Allah. Ya. Tapi ada kata-kata tadi dari Pak Ustadz bahwa ibadah itu haram sampai ada dalil yang menyebutkan. Kemudian yang ketiga, hampir sama dengan yang pertama pertanyaan tadi, itu masalah ijtihad. Itu bagaimana proses daripada tinjauan ijtihad itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini ya. Subhat ini kan adalah hal-hal yang Allah dan Rasulnya minta sama kita supaya dihindarkan. Karena dia bukan berasal dari 5 hukum tadi. Bukan dari mubah, bukan dari makruh, bukan dari haram, bukan dari sunnah, bukan dari wajib. Ya, itu syubhat. Pasti bukan. Ya, jadi kita harus pahami dulu bahwa syubhat itu bukan dari hukum yang 5 itu. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang jatuh kepada syubhat pasti jatuh kepada keharaman. Jadi syubhat itu bukan
bukan begini ya syubhat itu. Misalnya syubhat itu saya berkunut misalnya, syubhat enggak ya? Begitu. Bukan itu syubhat itu. Terus kemudian kalau saya misalnya maaf ini ya, perbedaan-perbedaan walaupun saya tidak sepakat begitu. Misalnya Maulid Nabi syubhat ya, bukan masalah itu, bukan. Ya, syubhat itu bukan pada masalah itu. Ya, jadi syubhat itu adalah pada masalah-masalah yang menyimpang di dalam agama. Misalnya begini, ya. Dulu orang-orang musyrik di Makkah itu biasa merayakan hari-hari besar orang-orang Yahudi. Ketika mereka masuk Islam, ya, mereka melakukan perayaan hari-hari besar orang Yahudi, perayaan keagamaan maksudnya ya. Jadi harus dibedakan mana perayaan keagamaan dan mana tradisi. Jadi orang Yahudi dulu merayakan perayaan keagamaan. Misalnya mereka melakukan puasa di 10 Muharram. Itu syubhat. Karena dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya. Perayaan-perayaan seperti ini oleh Rasulullah langsung di-cut ya, dipotong oleh Rasulullah karena dia perayaan-perayaan keagamaan. Ketika mereka ingin merayakan keagamaan, ya. Misalnya saya contohkan gini lah. Ini off the record misalnya gini. Orang Cina masuk Islam. Tapi mereka tetap bakar kemenyan di depan rumahnya. Itu keagamaan namanya. Ya, saya minta maaf. Itu syubhat. Itu bukan tradisi, itu agama yang dibawa masuk ke dalam agama kita. Jadi itu bukan syubhat. Tapi beda dengan tradisi. Maulid Nabi itu tradisi, walaupun saya nggak sepakat ya, tapi itu tradisi. Saya banyak baca kitab dari Syekh Al-Haramain juga, ya. Kemudian dari Ali Jum'ah juga banyaklah para ulama. Itu hanya tradisi. Ada sebagian mengatakan kami nggak setuju dengan tradisi ini, nggak apa-apa, tapi itu koridornya ijtihad. Ya, beda nanti ketika kita berbicara tentang perayaan. Maka tadi saya sebutkan orang Cina dia masuk Islam, tapi di depan rumahnya dia tetap kasih apa? Ya itu ya, ya dia siok itu ya, dia bakar itu kan, supaya apa? Supaya dapat keberuntungan. Misalnya orang Islam melakukan apa namanya sesajenan ke laut, itu nggak boleh karena itu agama dulunya. Iya, agama tetap sama kan bentuknya tetap sama, sesajenan namanya, tetap sama bentuknya, cuma pakai doa. Itu syubhat, ya. Jadi yang lama mereka bawa ke kita, beda ya nanti sama tradisi. Jadi agama lama dibawa kepada agama Islam, itu syubhat namanya, ya. Jadi kalau misalnya, oh ente ini melakukan syubhat ini, nggak boleh puasa hari ini syubhat namanya, enggak, ya. Itu bukan syubhat, itu ijtihad namanya. Harus dibedakan mana syubhat. Jadi syubhat ini haram kalau dilakukan sering. Dan itu harus dikaji ulang namanya syubhat itu. Nanti kalau saya masuk sekali lagi, kita bahas syubhat lebih panjang ya. Terus kemudian tadi saya katakan bahwa ibadah itu dalam perspektif bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu beda. Yang dimaksud dengan al-ibadatu haram hatta dallat dalil ala amriha, itu bahwa ibadah itu haram sampai ada dalil, itu ibadah-ibadah yang mutlak. Jadi dulu pada masa Nabi tidak boleh kita sholat karena perintah sholat belum ada, itu mutlak. Tapi ketika perintah sholat ada, umat Islam mesti melakukannya karena wajib, fardu ain. Sebelum ada puasa, orang-orang musyrik itu berpuasa sebagaimana puasanya mereka dulu. Sebelum ada zakat, orang-orang musyrik yang sudah masuk Islam atau orang-orang Yahudi yang masuk Islam, orang Nasrani masuk Islam, dibiarkan melakukan seperti yang mereka lakukan dahulu, asal tidak musyrik. Ya, intinya mereka tidak menyembah selain Allah, itu intinya. Tapi syariatnya tetap mereka lakukan yang dulu. Tapi setelah syariat baru datang, maka yang lainnya mesti tinggalkan. Itu yang kita sebut ibadah, Bu, dan itu yang mutlak namanya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga bahwa proses ijtihad ya. Proses ijtihad ini gambarannya adalah ada dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah yang memerlukan pentafsiran, penjabaran.
Itu yang pertama. Yang kedua, ada masalah-masalah yang baru muncul, dalil kepastiannya tidak ada, atau dalil khususnya tidak ada. Maka kemudian dicari dalilnya. Itu terjadi ijtihad. Itu proses ijtihad namanya. Ketika tidak ada dalilnya dicari, itu namanya ijtihad, Bu. Ya. Jadi proses ijtihad itu begitu dilakukan. Ketika tidak ada dalil pasti, misalnya tentang rokok, tidak ada dalil pasti, tapi ketika muncul orang merokok dan kemudian diteliti, maka dicari dalilnya. Itu proses ijtihad namanya. Makanya perlu dibedakan. Ya, tadi saya katakan mana yang mutlak, mana yang ijtihad. Jadi proses-proses ini harus ada dan harus kita pahami dan tidak boleh ditutup karena dibutuhkan sampai hari kiamat. Bayangkan kalau proses ijtihad itu tidak boleh ada, maka orang berhaji tidak boleh sampai 3.500.000 karena nggak muat di sana. Nggak boleh itu, pasti tidak boleh. Pasti hukumnya haram. Karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa Mina itu boleh dikembangkan. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa tempat pelontaran itu boleh ditingkatkan jumrah itu. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa kita ini sholatnya boleh di hotel, didengarkan suaranya. Tidak ada dalilnya. Tapi kenapa itu boleh? Itu proses ijtihad. Ketika ada masalah dicarikan dalilnya. Tidak ada dalil khususnya namanya. Berarti ulama Arab Saudi bertanggung jawab selama kita haji tidak benar ini. Begitu kan? Kalau tadi pertanyaan yang pertama, ulama Departemen Agama mesti tanggung jawab. Enggak begitu dalam ijtihad. Ketika mereka mengarahkan kita di luar Mina dan kita nyaman di luar Mina, tidak bertabrakan, tidak berbenturan, kita selamat, maka itulah namanya proses ijtihad. Dan itu benar. Ya, kenapa dibagi 4 lantai pelontarannya? Supaya orang selamat. Kenapa dalam tawaf, dalam sa'i kita boleh di lantai atas tidak menginjak batu? Ada dalilnya tidak? Tidak, yang ada dalilnya mesti sampai ke Safa dan Marwah. Tidak ada dalil yang mengatakan kita tidak boleh tidak menginjak batu. Harus menginjak batu sampai di Safa dan Marwah. Mana bisa kita sampai di Safa dan Marwah kalau kita di atas ini? Mana namanya Safa? Orang tidak kita pijak batunya. Tapi kenapa boleh? Karena ijtihad. Ya, itu proses, Bu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang lain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang terhormat, saya ingin menanyakan masalah salat bagian asar. Ya. Saya pernah setelah sholat asar saya melakukan sholat badiah. Itu ada teman yang negur, sholat apa katanya itu? Nggak boleh itu. Ya. Karena tidak ada teman-teman, dan pada umumnya saya lihat setelah asar itu tidak ada lagi orang yang melakukan sholat badiah itu. Ya. Saya coba mencari Ustaznya sedikit. Ketemu di Bukhari, ya. Bukhari kalau nggak salah 1628 kalau nggak salah ya. Itu memang melarang. Ya. Ternyata itu umat sumbernya. Saya tarik lagi ternyata 16293031 itu memperbolehkan. Itu sumbernya kalau nggak salah Umi Salamah sama Aisyah. Yeah. Jadi menyikapi pertentangan ini bagaimana? Sedangkan pada umumnya di Indonesia ini pada umumnya itu masih ditegur kita kalau sholat badiah asar di masjid gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu tadi yang saya maksud, proses ijtihad, bahwa ada hal-hal yang perlu penjabaran. Itu poin pertama tadi. Ya, Ibu ya. Ada hal-hal yang perlu penjabaran dan pentafsiran. Itu namanya proses ijtihad. Misalnya tentang sholat ba'diyah asar di 1628 ya. Di dalam pelarangan itu pasti. Yang dilarang itu adalah sholat ba'diyahnya.
Sedangkan sholat yang lainnya setelah sholat asar boleh dilakukan. Itu yang dimaksud hadis setelahnya. Begitu. Itulah namanya proses ijtihad. Kalau nanti pembacaannya tidak perlu penjabaran, itu akan berbahaya. Jadi sholat-sholat lainnya selain sholat ba'diyah dibolehkan. Kita datang ke masjid, sudah selesai sholat asar, kita pergi ke masjid yang lain, sholat tahiyatul masjid, boleh, tidak apa-apa. Kita berwudu, sholat sunnah wudu, boleh, tidak apa-apa. Ada orang meninggal, kita sholatkan setelah asar, boleh, tidak apa-apa. Ya, gimana ibu? Iya, ya. Jadi yang dimaksud dengan hadis selanjutnya itu adalah penjabarannya pada sholat-sholat yang lain, bukan sholat ba'diyahnya. Ya. Makanya perlu penjabaran, dan itu kita serahkan kepada para ulama, bukan kita, ya. Tapi bagus pembacaan yang dilakukan itu. Maksudnya sudah membaca kan, dicari kan? Oh, itu bagus. Jarang-jarang ada orang begitu. Ya. Cuma Pak Kiai kita aja yang begitu, ya. Iya, bagus tuh, sudah ada perkembangan kan kalau begitu. Nah, tapi itu kan perlu penjabaran. Kalau saya sebut perlu guru namanya. Jadi hal-hal yang seperti ini kita minta supaya proses ijtihad itu terus berlangsung, supaya tidak terjadi sikap yang tidak baik di antara umat Islam. Memang ba'diyah setelah asar tidak ada, tapi sholat yang lain setelah sholat asar tidak dilarang. Ya. Selama itu boleh dilakukan kapan saja, setelah asar boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Oh, nggak boleh sholat, nggak apa-apa sholat. Setelah subuh pun boleh sholat, tapi bukan sholat ba'diyah subuh, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, ya, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi, bapak-bapak? Boleh, sedikit lagi boleh. Jadi sedikit saja ya. Tadi penjelasan lebih lanjutnya itu yang tidak boleh itu katanya kalau itu pada saat terbenamnya matahari, pada saat berterbit, dan pada saat dihulu itu yang tidak boleh. Tapi betul. Saya lihat karena menurut Umi Salamah itu yang Nabi melakukan salat ba'diyah itu ya itu berapa kali, cuma Umi Salamah kalau nggak salah 1 kali. Kalau Aisyah itu berkali-kali gitu. Mohon penjelasan lebih lanjut. Iya, itu nanti penjelasan di dalam syarah-syarah para ulama. Memang dijelaskan bahwa ba'diyah asar itu tidak ada, Pak. Ba'diyahnya ya. Jadi yang disebut dengan ba'diyah ini salat rawatib namanya. Ya. Salat rawatib itu tidak ada setelah asar. Salat rawatib itu tahu, salat yang mengiringi salat wajib namanya. Namanya rawatib. Ya. Tidak ada setelah asar, tapi salat makanya sholat yang disebutkan tadi Aisyah itu dicari dulu latar belakang Aisyah sholat itu sholat apa begitu. Nanti dibaca dulu syarahnya, ya. Nah itu dia. Tapi silahkan saja, itu kan namanya ijtihad kan. Kalau misalnya suatu saat pun ada ditemukan lagi yang lain-lain, boleh juga Pak sholat ba'diyah asar itu begitu. Tapi dia bukan rawatib namanya, nanti, ya. Nah, jadi harus dibedakan nanti ya, karena dalam hadis-hadis Rasulullah salat ba'diyah asar itu tidak disebut dengan salat rawatib namanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah ya? Oh, sudah cukup waktunya. Ya, kita tutup dulu atau gimana? Pengumuman dulu sih. Pengumuman dulu, oke. Pengumuman dulu ya. Jangan pulang dulu. Baik, ada pengumuman, ada 2 pengumuman. Pertama, hari sumber untuk hari Minggu tanggal 19 Mei 2013